dapat daripada Yesus. Amin. Dia tidak pernah berubah. Dia terus mencintai dan mengasihi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Kita angkat satu lagi pujian, saudaraku. Siapkan, terimalah Yesus. Haleluya. Haleluya.
membukakan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Supaya kebenaran firman Tuhan terus memerdekakan kehidupan kita, sehingga hidup kita hidup dalam firman Tuhan. Hidup kita hidup di dalam Yesus. Hidup kita terus berpegang kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat pujian ini selalu karena sungguh-sungguh firman. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Kami rindu sabda-Mu Bapa. Haleluya. Kau berfirman dalam hidup kami pada saat ini Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa firman-Mu pada saat ini Tuhan. Haleluya. Supaya kami dibentuk ulang oleh perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Semuanya ingin dilawat, diurapi, dibebaskan oleh firman Tuhan. Karena kami tahu kekuatan firman Tuhan sanggup memerdekakan kami. Karena firman Allah memiliki kuasa yang penuh di dalam diri firman itu sendiri. Karena firman yang kami sampaikan bukan huruf mati, tapi firman yang hidup, yang diurapi Roh Kudus, sehingga semua kami yang mendengarnya diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Karena firman ini bukan huruf mati, tetapi firman ini penuh kuasa Roh Kudus yang diilhami oleh Roh Allah, sehingga Roh Kristus bekerja di dalam kami. Kami tidak lagi terikat, terbelenggu oleh situasi kondisi. Kami hanya terikat oleh janji-janji Tuhan. Kami terikat oleh pribadi Yesus, nama yang maha kudus, nama yang tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama yang ada di muka bumi harus tunduk kepada nama Yesus. Kalau tidak tunduk, pasti akan dibinasakan. Karena Yesus nama di atas segala nama. Urapi lidah mulut bibir hambamu, pakai jadi saksi bagi semua yang hadir dan bagi pemirsa YouTube di Indonesia, di mancanegara, semua diberkati. Karena aku tahu aku ada di tempat ini karena diutus oleh Tuhan sebagai duta Kristus untuk menyampaikan sabdanya, ilham yang dari Tuhan, supaya kami semua hari demi hari tetap terbangun roh kami, jiwa kami, tubuh kami terbangun sempurna, tak bercacat celah di hadapan Tuhan Yesus. Kami tahu yang bengkok bisa diluruskan, yang lurus terus dibawa lurus. Dan kami tahu yang ada di dalam jalan kebenaran terus dibawa Tuhan kepada jalan kebenaran. Yang bengkok di jalan yang tidak benar akan dibawa Tuhan kembali ke jalan yang benar. Karena dia adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita berkata, berikan sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada kesehatan, ada semangat yang baru. Haleluya. Yesus dahsyat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Silakan duduk. Haleluya. Jangan kalah dengan yel-yel orang dunia. Haleluya. Saudara, beberapa hari ini saya berkoordinasi dengan instansi-instansi tertentu dan dengan gereja-gereja. Ada salah satu instansi pemerintah, yaitu kelompok tentara ya, sekelompok tentara yang mereka adalah orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Rencananya hari Kamis akan dibuat di sana ibadah karena ada 50 orang tentara yang Kristen di situ. Namun ketika yang saya kenal ini mengajukan izin kepada komandannya, belum dikasih. Dan begitu juga yang di Tumut, padahal itu di atas gunung. Yang kita jumpai jarang manusia, paling kita jumpai hewan-hewan di sana. Ya, jumpa manusia itu sulit. Di situ pun belum boleh diadakan perkumpulan. Dan di beberapa tempat lainnya belum boleh oleh pemerintah daerah. Puji Tuhan, kita di tempat ini boleh berkumpul menyembah memuji Yesus. Ini adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, ternyata
yang membuat gereja ini kendor, gereja ini mundur, gereja ini tidak bisa berbuat sesuatu? Bukan karena COVID. COVID itu saudara tidak ada apa-apanya. Menurut saya COVID itu biasa saja. Kalau kita besar-besarkan maka dia akan jadi besar. Tapi kalau kita berjalan di dalam Yesus, dengan bilur Yesus, dengan darah Yesus, kita punya imunitas ilahi sehingga kita kebal terhadap virus apapun, termasuk virus COVID. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi Pak Pendeta nggak percaya COVID itu ada. Saya nggak pernah lihat. Tapi ada nggak Pak? Kata orang ada. Bapak rasakan? Saya nggak rasakan. Terus Tuhan ada Pak? Ada. Bapak pernah lihat? Enggak. Bapak rasakan? Saya rasakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kenapa Anda ditakut-takuti dengan berita-berita yang sebenarnya belum tentu itu ada di dalam daerahmu, dan belum tentu itu bisa menimpa engkau? Oleh sebab itu mari kita lebih baik tetap beraktivitas. Kalau Anda mau jalankan protokol kesehatan silakan jalan, tetapi Anda tetap tidak ditakut-takuti oleh situasi kondisi keadaan yang sekarang disebarkan lewat media sosial atau sosial media. Biar kita hidup berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Apa sebabnya gereja begitu tertekan dengan situasi kondisi keadaan sekarang? Bahkan banyak gereja-gereja yang keuangannya menipis disebabkan tidak lagi ada ibadah. Kalaupun dibuat ibadah, yang hadir hanya separuh, kadang-kadang nggak sampai separuh, berarti income-nya berkurang. Dan jemaatnya pun yang dulu bayar per puluhan tidak lagi. Karena apa? Karena usahanya, tokonya tutup. Apakah gereja jadi melarat? Apakah gereja jadi kekurangan dana? Gereja tidak bisa kekurangan dana. Gereja tidak bisa melarat karena gereja bukan punya jemaat, gereja adalah punya Yesus. Amen. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, ketika kami pulang dari Palembang beberapa hari yang lampau, langsung istri saya bilang, minta uang. Saya kasih dari kantong saya semua. Saya nggak tahu berapa, ternyata dia bilang 1.700.000. 2 hari kemudian habis lagi minta. Pas itu di dompet saya, itu saya kasih. Saya nggak tahu berapa, mungkin 900 atau berapa. Habis dalam seminggu ini. Terus minta lagi. Kenapa? Karena di sana roboh. Paret di depan gereja kita roboh. Menurut yang saya dengar, biayanya untuk beli bahan-bahan saja tadi pagi sudah 1.300.000 sekian yang saya dengar. Tapi itu belum dihitung detail. Mungkin lebih karena mereka juga dikasih kopi, dikasih makan pagi, sore. Kalau nggak salah begitu ya. Jadi pasti lebih 2 juta semua sama pembayaran upahnya. Terus sudah begitu saudara, Senin saya akan berangkat. Kemana? Ke Labora. Apa itu Labora? Labora bukan Oret Labora. Anda jangan asal-asalan di otakmu. Labora itu Labuan Batu bagian utara. Haleluya. Karena Anda selalu menceng, Anda tahu hanya menceng. Makanya jangan Anda jadi anak kampungan. Anda harus jadi anak yang jam terbangnya luar biasa. Supaya Anda tahu di mana-mana. Makanya teman-teman Daniel sering bilang. Bahkan teman saya kemarin ketemu sama Daniel. Dia punya toko handphone di Roxy. Dia bilang, Daniel, susah loh. Kita ketemu dengan orang-orang begitu. Kamu dibawa bapakmu harusnya bersyukur. Bisa ketemu jenderal, ketemu kombes. Bahkan kamu bisa bercanda-canda dengan mereka. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Semua itu terjadi bukan karena kekuatan manusia. Semua itu terjadi karena intervensi Tuhan dalam hidup saya. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, karena Senin saya mau berangkat, sedangkan ini harus dibayar uangnya. Saya melihat ada 2-3 orang mulai tunduk kepalanya. Anda jangan tunduk, tetap tegak kemari. Ini bukan gerejamu, bukan gerejaku, ini gereja Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi kalau ada cerita uang jangan tunduk, tegakkan kepala, siap.
Haleluya. Karena ini bukan punyamu dan bukan punyaku. Ini punya Yesus. Saudara, karena bulan 9 ya, nggak lama lagi ini harus selesai pembayaran PBB, pajak bumi bangunan, sama yang asrama di belakang. Walaupun sekarang kondisi kosong, mungkin dia kosong karena orang yang dulu tinggal dikejar-kejar COVID, dia lari kemana? Tahu-tahu dia kena COVID di pelariannya sana. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi saya ambil uang 10 juta, saya kasih sama istri saya. Saya bilang bukan saya nggak mau kasih lebih, memang nggak bisa. 2,5 juta, 2 juta, 2 juta setengah, 2 juta setengah, 2 juta setengah, 4 kali saya babat lagi nggak bisa, saya babat lagi nggak bisa. Kadang-kadang Tuhan berkata tenang dulu, tapi kok mau babat terus? Besok coba, kalau ATM saya masukkan pasti bisa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Karena itu engkau harus sabar di hadirat Tuhan, menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Mungkin kemarin kau hanya mendapat 100.000, mengucap syukur di hadirat Tuhan dan tetap intim sama Tuhan, karena ada waktu yang ditentukan Tuhan untuk engkau terima lebih besar. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, banyak sekali orang tidak paham dan tidak memahami cara kerja Tuhan, sehingga hidupnya tertekan dan ditekan dan terus menerus sampai dia usianya walaupun masih 10 tahun, 18 tahun, 20 tahun, tapi kalau kita lihat bongkok jalannya sudah hampir umur 92 tahun. Wajahnya oke, bagus, tapi bongkok jalannya itu. Kalau kita tanya kenapa? Bebanku terlalu berat. Haleluya. Saudara, Yesus bilang datang kepadanya engkau dapat kelegaan. Jadi dia nggak kasih kau beban berat, dia kasih kelegaan. Haleluya. Kalau kau berbeban berat, aku tanya lagi, kau datang ke siapa? Karena kalau datang ke Yesus kau dapat kelegaan. Oh, aku datang ke Yudas, pantas kau tambah beban berat. Karena kau datang ke si Yudas, Yudas gak bisa buat apa-apa, karena dia mati bunuh diri. Tapi Yesus, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan dia berkata, aku tidak ninggalkan kau yatim piatu, aku kirim roh penolong, dan aku pergi surga untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika tempat itu selesai, aku akan datang kembali dan menjemput engkau, supaya di mana engkau berada, di situ aku berada, supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, ternyata setelah saya selidiki, saya pelajari, hasil riset saya membuktikan gereja bangkrut atau gereja kekurangan uang bukan karena COVID. Gereja mundur dari pelayanan, tidak lagi bersemangat, bukan karena COVID, tetapi karena apa? Mari kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, cepat kita membacanya. Haleluya. Oke, 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah. Sorry, maksud saya Wahyu 3 ayat 16. Sudah? Oke. 3, 2, 1. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, Bapak Ibu sekalian, setelah saya ada di hadirat Tuhan, Tuhan kasih tahu gereja bisa kekurangan uang, tidak lagi punya semangat, tidak lagi menjalankan visi dan misi Tuhan, bukan disebabkan karena COVID, tapi karena suam-suam kuku. Haleluya. Saudara, Anda harus tahu, hangat dan suam-suam kuku beda. Hangat itu masih enak diminum, dingin masih enak, panas bisa buang angin. Tapi suam-suam kuku justru itu memasukkan angin. Makanya kau tidak boleh suam-suam kuku. Kalau kau suam-suam kuku, cepat masuk angin. Anda mau masuk angin atau keluar angin? Keluar angin Anda sehat, masuk angin Anda akan dikerok dan belum tentu sembuh. Oleh sebab itu hari ini jangan kau suam-suam kuku. Engkau harus menyala di dalam Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ternyata suam-suam kuku ini mengakibatkan dampak negatif di seluruh areal aspek hidup kita. Baru saya tahu, coba kita baca apa dampaknya ayat 17. Berdampak di seluruh areal aspek hidup kita. 3, 2, 1. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakanmu. Ulangi sama-sama. Jangan
saling mendahului, sesama biskota, hormat menghormati. 3, 2, 1. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau marah dan miskin, bukan kalangan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita punya kamera 2. Jadi mulut Anda yang tadi tidak komat kamit akan terlihat di kamera ini. Jadi tidak ada satupun Anda yang tersembunyi di hadapan kamera ini. Sedangkan kamera ini mampu mengontrol hidupmu di tempat ini. Apalagi Yesus, Raja di atas segala raja. Dia akan kontrol hidupmu. Haleluya. Sehingga waktu pesta anak domba Allah, benar-benar engkau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya harap restoran kita ditutup saja supaya suaranya bagus. Haleluya. Ya, karena engkau berkata, aku kaya. Lihat. Haleluya. Dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini artinya orang-orang kaya. Ini artinya orang-orang yang hartanya banyak, uangnya banyak. Uangnya nggak berseri. Hartanya nggak ketulungan, saking banyaknya. Haleluya. Tetapi saudara, dalam pandangan Tuhan, orang ini dikatakan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Haleluya. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang dulu yang sombong, berkata aku kaya, aku memperkaya diriku. Tapi sekarang mereka melarat. Kemarin saya lihat Zoom atau apa namanya ya, Skype antara Hotman Paris dengan Pak Ustadz Abdul Somad. Dan Pak Hotman Paris berkata, dia bilang, hidup saya susah, saya sering tidak bahagia dan seterusnya dan sebagainya. Saya berani ngomong gini karena beliau yang mengatakan. Saudara, saya yakin bukan hanya Pak Hotman Paris, tapi banyak orang-orang lain yang sekarang mengalami hal yang sama. Karena Tuhan berkata, kau pikir kau kaya, tapi di hadapanku engkau melarat. Kalau orang melarat masih mending, asal bahagia. Tetapi ini malang. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, arti malang kau harus tahu dalam bahasa Indonesia. Arti malang di sini dalam bahasa Indonesia, ini orang yang terpuruk sudah jatuh ketimpa tangga. Kalau jatuh belum ketimpa tangga, dia bisa bangkit. Tapi ini udah jatuh ketimpa tangga lagi. Dia sulit bangkit. Karena tangganya 7 ton. Dia nggak bisa bangkit. Haleluya. Malang, miskin. Miskin masih mending, buta. Haleluya. Saudara, kalau saya mau kasih tahu kepada saudara, saudara nanti terkejut. Karena saudara berpikir, kok buta orang gua ngelihat? Tetangga aku juga ngelihat gua, dia nggak buta. Tapi dalam pandangan Tuhan, buta bukan masalah lihat buruk. Dalam pandangan Tuhan, buta itu artinya tidak hidup di jalan dia, tidak hidup dalam kebenaran. Inilah orang-orang buta dalam pandangan Tuhan. Saudara, saya berdoa hari ini matamu dijelikan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Makanya kau tahu tadi saya kenapa sampai seperti itu. Itu bukan gerakan karena saya mau. Itu roh saya yang marah. Bukan marah sama saudara. Saudara gak salah apa-apa. Tapi marah sama situasi kondisi yang mempengaruhi otak dan hatimu. Yang membuat engkau suam. Sehingga kadang kau datang pun terlambat. Padahal kalau kita disuruh kerja oleh James Riyadi, kita datang tepat waktu. Saya kasih contoh orang-orang yang pernah kerja di kantor. Saya yakin kalau dia nggak tepat waktu pasti diomeli. Tapi kenapa banyak orang melayani Tuhan datangnya asal-asalan? Apakah dia nggak diomeli Tuhan? Coba ada yang bisa jawab? Pasti diomelin. Loh, kok buktinya gua nggak dengar? Lu tuli. Haleluya. Mereka punya telinga nggak bisa dengar, punya mata nggak bisa lihat. Itu sebabnya saudara, Anda bisa saja sakit hati dengan bahasa-bahasa saya. Contoh, waktu saya tadi buat audio, ya Pak Hendrik ada di mana? Di luar kota atau di dalam kota? Kalau di dalam kota, di Jakarta Barat, Timur, Utara, atau di Pulau Seribu. Memang kalau di Pulau Seribu memang agak terlambat.
Iya, karena di sana jam jam kapal itu memang ada waktu-waktunya. Tapi kalau hanya belum sampai ke Pulau Seribu, kapan aja kita mau pergi tinggal starter motor. Dulu zaman saya motor nggak punya starter, pakai engkol. Kami selalu tepat waktu datang. Sekarang tinggal dulu gini. Kalau Air King Cobra, tapi saudara, orang-orang dulu banyak sukses, banyak berhasil. Kenapa? Mereka betul-betul menggunakan waktu itu dengan maksimal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Saudara, di sini dikatakan telanjang. Ini menurut saya kata-kata yang sebenarnya kurang elok. Tapi ini firman Tuhan mau bilang apa? Oh, Anda mau sakit hati, Tuhan yang ngomong. Anda mau sakit hati sama Tuhan? Ya ampun, siapa Anda? Sombong kali kau sakit hati sama Tuhan. Sakit hati sama aku aja kau udah termasuk sombong. Apalagi sama Tuhan. Sombong kuadrat. Haleluya. Telanjang. Saudara tahu arti telanjang? Arti telanjang ya betul-betul telanjang. Kau kelihatan semua. Silakan kau pakaian 7 lapis. Tapi tetap dilihat Tuhan telanjang. Malu nggak kau? Makanya di dalam Alkitab, orang lagi pesta, malaikat lagi kontrol, dilihat ada yang tidak berpakaian pesta, dibuang. Makanya tadi saya doa, Tuhan berikan kami pakaian pesta, supaya aib-aib kami tertutupi, sehingga setan tidak mendakwa menuduh kami. Karena dia tidak bisa melihat aib kami, tapi dia melihat pakaian pesta yang Tuhan taruh di dalam tubuh kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi semua kita ini telanjang. Tetapi puji Tuhan, oleh karena Yesus memberikan kepada kita anugerah, pakaian pesta, sehingga penyembahan pujian kita tadi berkenan di hati Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi orang-orang sombong saja yang berkata, oh aku masuk surga karena kebaikanku. Menurut saya ini orang-orang sombong saja. Kita masuk surga karena Tuhan yang mempersilahkan kita masuk. Tapi karena kita tahu kita warga kerajaan surga, kita harus berbudaya surga. Buru apa? Buru aruan. Tapi kulihat gayanya masih gaya budaya orang Brebes. Haleluya, orang Kuningan, Sunda. Tapi buru aruan nggak boleh. Gayanya harus gaya buru aruan. Karena budayanya sudah beda. Haleluya. Saudara mau dipindah gimana pun, kalau dia tidak berubah, dia tetap seperti yang lama. Sekalipun kau mau dipindah kemana, mau pindah jauh kemana, tetap seperti yang dulu. Makanya lagu yang kau senangi, ku mau seperti yang dulu. Seperti yang dulu sekarang kita kubur. Kita sudah hidup baru di dalam Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Nah, ini berdampak saudara. Suam-suam kuku bukan hanya berdampak hanya untuk roh, tapi berdampak dalam sebuah kehidupan kita. Kita baca selanjutnya apa dampak-dampaknya. Kita lihat coba. 3, 2, 1. Maka aku engkau Supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam hati, agar sepertinya Anda kurang kencang. 3, 2, 1. maka aku mengingatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumasi matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, dampaknya adalah kita sudah keluar dari jalan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, kembalilah. Haleluya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau kembali. Pak, aku sudah balik. Iya, kau balik, tapi kau hanya di teras. Kau balik, tapi kau hanya di halaman. Makanya nyanyi-nyanyi pun saya protes semua. Kemarin Pak Freddy buat nyanyian, saya protes. Yesus Raja Dunia. Yesus bukan Raja Dunia. Yesus Raja Alam Semesta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan.
Raja dunia itu antikristus. Saudara, ini sesuatu yang rahasia. Siapa tahu di balik COVID ini ada propaganda antikristus yang membuat kita menjauh satu sama lain. Dulu kita disuruh selalu ketemu satu sama lain, tapi sekarang disuruh tutup mulut. Haleluya, haleluya. Dulu kita setiap ketemu disuruh jabatan tangan, sekarang tidak boleh, suruh lipat tangan. Haleluya. Dulu kita kalau kumpul senang, makanya ada istilah makan gak makan kumpul. Sekarang tidak boleh berkumpul. Haleluya. Dan seterusnya dan sebagainya. Saudara, siapa tahu ini propaganda yang nanti akan dimainkan oleh antikristus supaya gereja Tuhan terpecah belah, sehingga gereja Tuhan tidak punya kekuatan lagi, tidak bisa buat apa-apa. Karena apa? Karena gereja Tuhan tidak lagi percaya sepenuhnya kepada bilur Yesus dan darah Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya yakin betul 1 bulan ini ribuan orang yang berinteraksi dengan saya, bersalaman dengan saya dalam pelayanan. Tapi sampai hari ini saya tetap sehat walafiat. Dan saya bukan hanya sehat, ditambah walafiat. Sehat walafiat. Itu artinya sempurna lah sudah. Gak ada lagi. Dokter hanya bisa beri kau sehat. Tuhan berikan sehat walafiat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Jadi orang yang gak cerdas gak bisa paham khotbah saya. Apa bedanya sehat dan walafiat? Beda. Oh Pak, jelaskan. 7 jam lah aku jelaskan. Mau kau dengar? Tadi saudara ada anaknya Pariban saya. Pariban tahu. Jadi bapak dia itu, kenapa harus dijelaskan, kami orang Batak Pak. Yang dengar ini bukan semua orang Batak, di Jepang pun ada yang dengar ini. Biar kamu tahu ya. Jadi saya punya ibu saya punya abang. Abangnya punya anak. Itu Pariban, anak tulang. Ya sepupu, bukan sepupu nggak boleh kawin. Ini boleh kawin. Nah, jadi saya boleh nikah sama dia. Ya, sama Pariban saya. Pariban saya punya anak. Waktu misi pertama kami ketemu dengan dia, kami layani, akhirnya kami punya nomor handphone. Maksudnya saling menyimpan nomor handphone. Jadi saya tanya tadi keluarga-keluarga saya yang di Labuan Haji, handphonenya mana-mana. Oh ya nanti saya tanya sama mama, dia bilang oke. Jadi kami bicara tadi itu ada hampir 2 jam kalau nggak salah. Iya, dia katakan apa? Iya Cik, saya mau tukar pikiran. Saya nggak mau tukar pikiran. Saya mau kasih pikiran sama kau. Oh iya ya, ini bahasa bagus katanya. Iya, makanya kau kebanyakan tukar pikiran. Kau nggak usah tukar pikiran. Kau harus memiliki pikiran Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kau kebanyakan dengar omongan orang, makanya hidupmu itu kadang-kadang nggak jelas. Dengarlah firman Tuhan. Dengarlah apa yang saya sampaikan. Maka engkau akan punya terang hanya satu, yaitu terang Kristus. Tidak boleh pakai yang lain, karena yang lain itu bukan terang beneran. Makin kau pakai, makin kau nabrak tembok. Tapi kalau firman Tuhan itulah terang bagi kakimu, dialah yang akan menuntun jalan-jalan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Jadi saya bicara banyak kepada dia. Dia katakan, iya Cik, saya kok begini kok begitu. Sebenarnya kau bukan miskin, mentalmu yang miskin. Hah? Dia bilang, iya, saya pernah singgah di kampung saya, naik mobil saya. Ya, mobil saya kan Pajero. Udah gitu nomornya cuma 1 nomor. Jadi orang kampung heran, kok bisa 1 nomor? Nah, orang kampung kan begitu, aneh kan? Ya bisa aja setengah nomor ya nggak boleh. Jadi saudara, cerita punya cerita di sana kan banyak ulok. Padahal saya dulu Raja Ulok. Dimatikan Yesus Raja Ulok ini, sekarang saya jadi pengikut Kristus, jadi hambanya Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi mereka ini ada kurang lebih 9 orang mau mengolah saya. Tahu Anda mengolah? Wah hebat kali Koris, ya kaya kok sekarang begini, begitu, begini. Telingamu kan lebar kalau bilang gitu. Betul nggak? Iya kan?
Ya kenapa orang Kalimantan suka telinganya lebar? Kau pun sebenarnya suka. Cuma nggak mau kau buat lebar, itu aja. Haleluya. Kau dipuji-puji telingamu kan lebar kan? Iya. Makanya ada orang kalau dimaki-maki dia gini. Iya. Harusnya dimaki-maki gini aja dong, telinga lebar. Nah, kalau dimaki-maki telingamu tambah kecil. Kau perkecil pendengaran. Tapi kalau disanjung, telinganya jadi lebar. Jadi maksud dia mau melebarkan telinga saya tapi nggak mempan. Ya, saya bilang begini, kau punya sawit? Punya. Berapa? Ya, kalau dihitung semua ada 2 kapling. Kalau dijual berapa? Bisa 400 juta. Tanahmu ada sekian. Ah, kau jual itu beli mobil ini bisa. Langsung bengong dia. Kau punya juga, semua punya. Jadi orang kampung itu sebenarnya kaya. Cuma mentalnya mental miskin. Aku takut ada di Jakarta ini orang yang mentalnya mental miskin. Kau punya kepala tapi nggak punya otak. Ah, bingung lagi kan? Kepala itu ini. Kepala ini, saudara, ini. Otak itu ini yang berpikir di dalam. Anda paham sampai di sini? Saya bilang sama dia, jangan kau hanya punya kepala tapi nggak punya otak. Haleluya. Percuma kepala kita besar, tapi otak kosong. Otak harus ada isinya. Isinya apa? Isinya adalah hal-hal yang positif, yang mulia, yang benar-benar semuanya bersumber dari Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi saya bilang sebenarnya kau kaya. Saya bilang gitu. Cuma mentalmu. Akhirnya dia sadar, saudara. Betul. Kaya itu hanya perasaan. Saya bilang, masa Ence? Iya. Saya ceritakan. Saya dulu hidupnya miskin banget. Saya bilang. Tetapi saya bilang, saya baca di dalam Alkitab. Kamu kaya. Wah, kenapa saya miskin? Oh, ternyata kaya itu perasaan. Saya pergi ke Hotel Hyatt aja. Itu duduk-duduk, perasaan orang kaya. Udah, dikasih minum. Sama itunya. Padahal saya naik Metro Mini, dia kan nggak tahu. Dulu saya sering pelayanan. Dari rumah itu naik Metro Mini, naik angkot. Tapi kira-kira 2 kilo lagi, 1 kilo lagi saya turun naik taksi. Nah, itu orang kaya. Gampang kan jadi kaya kan? Orang naik taksi kaya kan? Iya, haleluya. Naik angkot ya tambah miskin. Haleluya. Jadi saya bilang kaya itu hanya perasaan. Kalau kamu merasa kaya, kamu kaya. Iya, Cik. Saya punya restoran, saya punya ini, kok merasa miskin terus. Ah, itulah. Karena apa? Saya katakan, karena pola pikirmu yang salah. Saya kan gitu. Iya, tapi kalau nanti saya ngomong ke Ince ini, orang bilang saya gila, katanya gitu kan? Ya memang. Haleluya. Jadi, hanya orang gila lah yang punya pemikiran di atas rata-rata. Sangkin pikirannya di atas rata-rata, gila lah dia. Anda nggak paham sampai di sini. Haleluya. Saya akan jelaskan. Gila itu artinya, saya bilang sama dia, berbeda dari kebanyakan orang. Dari rata-rata cara orang berpikir. Contoh, waktu saya di Irian, ya saya pakai jas 15 tahun yang lalu. Mereka masih pakai koteka. Dia bilang saya gila. Saya bilang dia juga gila. Mana sih yang gila? Coba Anda bisa jawab nggak ini? Yang pakai jas atau pakai koteka? Haleluya. Dua-dua ini orang gila. Tergantung dari pandangan mana Anda melihatnya. Haleluya. Nah, kalau si koteka kemari kita sementara pakai gini, ya kita bilang kok gila ini orang, kan begitu. Haleluya. Sementara semua Anda pakai koteka, aku pakai jas, ya gila lah aku. Nah, jadi saudara, saya katakan kepada dia, orang yang stres itu yang bisa bunuh diri. Orang gila nggak bisa bunuh diri. Pernah nggak Anda baca di surat kabar di koran ada orang gila bunuh diri? Nggak ada. Ketabrak mobil mungkin, bunuh diri nggak mungkin. Orang bunuh diri itu orang stres. Makanya Anda jangan stres. Kalaupun Anda sekarang udah sampai level stres, tambah dikit aja jadi gila, selesai semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Selesai semua. Nah, dia kan cerdas, orang dia sarjana, ya. Dia cerdas, dia paham. Saya katakan kau betul-betul cerdas. Saya bilang kau bukan pintar, tapi kau cerdas. Iya, Cek, saya pun heran. Dulu kan teman-teman Cek itu bajing loncat katanya.
Haleluya. Saya bilang sama dia, bajing itu nggak masalah, ketika loncat baru jadi masalah. Ya, dia bilang, iya lagi, pinter kali Cik ini ngomong. Nah, itu kalau ngomong sama saya gampang. Bajing kan nggak masalah. Nah, saya nggak tahu bajing, tupai. Nah, haleluya. Jadi dia bajing itu nggak masalah, ketika melompat baru kelapa-kelapa orang habis. Nah, bajing loncat itu di Sumatera sana manusia. Jadi lewat truk dia lompat, teng. Di titi. Nah, titi nggak tahu kan? Aku suka pakai bahasa sana, orang sana. Nah, makanya orang Siantar banyak kali temen saya di FB. Saya lihat tadi 135 orang minta temenan. Wah, maaf ya yang nonton ini. Saya nggak bisa semua tadi koreksi, jadi mungkin ada cuma 10 orang yang saya add. Kenapa? Ya saya takut juga nanti saya toto dia, Mas. Ya kan? Kita harus betul-betul lah teliti kan, lihat siapa teman-teman dia ini kan begitu. Jangan ketemu berondong-berondong kan bahaya, betul nggak? Haleluya. Jadi menghindar lebih baik daripada kita haleluya nggak menghindar kan begitu? Iya, makanya Yusuf lari. Kalau nggak lari pun dia habis dia, jatuh dia. Nah kan banyak kalau nggak baca Alkitab kok nggak tahu yang di belakang itu Yusuf mana itu? Ya Yusuf yang di sinilah. Haleluya. Kalau nggak lari dia habis dibuat istri Potifar, habis dia digerayangi semuanya. Haleluya. Makanya lebih baik menghindar, betul nggak? Jadi saya cerita banyak sama dia. Terus dia bilang, tapi kan kita kadang-kadang ini putus asa. Saya khotbahkan buat saudara. Siapa tahu ada juga otak saudara yang begitu. Ya saya bilang, orang yang putus asa, saya bilang itulah orang yang mati sebelum mati. Artinya dia belum menjalani hidup ini, tapi dia sudah mati sebelum menjalani hidup ini. Kenapa? Karena udah putus asa lagi. Jadi kalau orang sudah diputus, nggak diasah, bahaya. Kalau putus, diasah, dia masih bisa tajam. Anda kalau yang nggak ngerti, sudahlah. Yang penting amin saja. Haleluya. Jadi kalau putus tapi masih koasa itu, dia tetap tajam lagi. Persoalannya kalau udah putus tambah asa, tidak diasah lagi, ini masalah. Ya, wih, Sincen ini pinter kali ngomong katanya kan. Kau cerdas, saya bilang. Kemarin saya ngomong sama wakil ketua DPRD Labora lewat telepon, dia nggak paham omongan saya. Saudara, jadi waktu saya misi pertama, saya tidak dapat informasi ini. Waktu pulang saya dapat informasi. Ternyata teman-teman saya dulu yang preman, mereka satu orang jadi wakil ketua DPRD Labora, satu lagi jadi DPR. Wah, pertama saya telepon dia, ini si Aris ya yang ngajari aku dulu curi getah. Muka udah 2 kali, aku bilang, aku mau ke sana, aku bilang kan, hari Senin tanggal 24 Agustus, siapin hotel 1 minggu, gampang lah. Saya hubungi lagi nggak bisa. Akhirnya saya hubungi Kasat Narkoba sama Dir yang ada di Medan, Dir Narkoba. Dia bilang kita usahakan Pak. Maksudnya dari Medan itu kita harus ada mobil 1 minggu kan, bergerak di sana. Kita ada buat KKR di salah satu desa, namanya daerah pertanian, tempat si Jul dulu sekolah. Tapi dia nggak tahu bertani, walaupun dia sekolahnya di pertanian. Haleluya, nggak tahu dia. Jadi nama kampung itu pertanian, ya, iya. Padahal itu di jalan besar, ya. Jadi saudara, saya katakan sama dia, siapkan hotel. Tenang Riz, manggil saya kan si Riz. Tapi aku harus tahu mukamu dulu, jangan-jangan ini banyak orang yang nyamar-nyamar nama. Lah, aku bilang, kok aku video call aja. Nggak bisa aku angkat, gitulah. Walaupun DPRD nggak bisa angkat video call. Nggak tahu dia video call itu mana. Jadi saudara, jadi orang-orang cerdas aja yang tahu video call. Apalagi kalau FC nggak ngerti dia. Tambah disingkat lagi kan, gini ya. C, nggak tahu dia. Haleluya. Jadi saya juga dulu bingung, begini apa, begini ya. Puji Tuhan, berjalannya waktu saya belajar jadi ngerti ya. Jadi saudara, setelah kita bincang-bincang sama dia, udah oke. Tapi besok-besoknya saya WhatsApp saya telepon nggak angkat. Akhirnya saya bertindak cari cadangan. Cari cadangan masih dia katakan,
Oke, kami usahakan. Karena kami melayani di gereja itu nggak pernah dikasih fasilitas. Nggak pernah. Bahkan makan pun bayar sendiri. Ya paling habis khotbah doang dikasih makan. Itu bukan di restoran, makan di situ, di gereja itu. Enakan makan di tempat kita. Nggak percaya silakan aja. Ya. Wih Pak, uangnya dari mana? Yesus kita kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Lah, tiket kami aja kemarin berangkat 2 juta lebih. 2 orang. Sama asisten saya. Haleluya. Siapa yang pengangguran di sini yang mau jadi asisten cepat daftar. Nah ini si Kelvin kalau mau. Jadi 2 main kamera, 2 main edit, jadi beli komputer lagi tantap. Loh gajinya dari mana? Kan khotbah di gereja nggak dapat duit. Kita bukan digaji oleh manusia. Yesus yang menggaji kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Loh caranya ya itu terserah Yesus lah caranya. Makanya kau nggak dapat terus yang kau cari. Orang kau carinya dengan caramu. Mana dapat? Kau harus nurut sama Yesus, taat sama Yesus. Dia itu Raja Alam Semesta. Siapa yang bilang? Pak Freddy tadi nyanyi. Nggak dengar tuh telingamu? Dia Raja Alam Semesta. Saudara cerita alam semesta, cerita semua. Cerita. Hotman Paris bilang, saya pernah memenangkan satu perkara. Dia bilang sama Ustadz Somad, hanya pakai pelajaran SD. Di SD ada salah satu undang-undang, seluruh alam yang ada di bawah ini, air, tanah, gas, semua adalah milik negara. Silakan. Tapi saya baca undang-undang di Alkitab, seluruh alam semesta ini punya Yesus. Berikan sorak-sorai buat saya. Jadi Yesus itu adalah Tuhan alam semesta. Lalu terus kenapa kau khawatir? Haleluya. Kenapa kau bimbang? Kenapa kau ragu? Berarti kan kau perlu pemulihan. Amin. Pak, saya udah di gereja GPD pemulihan. Bukan namanya. Kau yang dipulihkan. Nama nggak terlalu penting. Saudara, saya kaget. Waktu khotbah di Palembang, saya suruh maju satu orang. Saya suruh maju, saya wawancarai. Namamu siapa? Yudas. Sepanjang saya pelayanan sampai sekarang 17 tahun kurang lebih, belum pernah saya menemukan nama orang Yudas. Ternyata yang dimaksudkan si sang debates waktu saya berdebat, Yudas masuk surga, rupanya Yudas yang di Palembang. Saya mau minta maaf lah ya, kalau kau nonton debates ternyata Yudas yang di Palembang, di Oki. Dia yang masuk surga, orang dia pelayan Tuhan, namanya Yudas. Kenapa namamu Yudas? Karena dia katakan nama Yudas ini image-nya udah jelek. Di mata orang, di pandangan orang, di pikiran orang udah jelek. Saya mau buktikan, nama tidak jadi masalah. Yang penting pribadi kita. Berikan sorak-sorai Tuhan yang dasar. Haleluya. Namamu si rohani, tapi hidupmu rohana. Buat apa? Haleluya. Iya kan? Kalau rohani itu kita tahu cara jalannya. Rohana kita tahu cara jalan. Saya ngelihat wanita rohani, saya tahu cara jalannya. Oh ini rohananya. Oh bapak ini tahu terus. Lah, saya itu bukan belajar psikolog, saya belajar dari berjalannya waktu. Makanya si Hotman Paris bilang sama si Ustadz Abdul Somad, dia bilang saya bisa menjadi seperti ini bukan karena belajar di sekolah, tapi berjalannya dengan waktu. Jam 3 pagi dia udah bangun, itu doa untuk ngurusin perkara orang jam 3 pagi. Lah kenapa saya berani ngomong? Bisa aja dia nonton nanti. Saya juga pernah kantor dia 2 kali kan, bisa aja kan. Nah, jadi saudara, dia itu yang membuat dia katanya berhasil. Dia ngalahkan ini jadi ada perusahaan bule, ya kan? Kalau nggak salah begitu ceritanya. Ini dia mengambil perusahaan orang Indonesia ini digade ke perusahaan bule ini gitu ceritanya. Gade, jaminannya apa ini? Ini tambang batu bara. Waktu di pengadilan Hotman Paris bilang, semua apa yang di bawah tanah, air, tambang, semua milik negara. Kenapa Anda mau jadi jaminannya itu? Kalah dia. Itu padahal pelajaran SD kalau Anda ingat. Haleluya. Saudara, artinya seseorang itu ya bisa cerdas kalau dia terus mau dia belajar lewat waktu demi waktu. Makanya saya katakan kepada saudara ya,
Anda kalau betul-betul hidup di dalam Yesus, hidup Anda tambah hari tambah cerdas. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Jadi di sini dikatakan kembalilah. Ya. Ketika engkau kembali, di sini dikatakan apa? Daripadaku belilah emas. Haleluya. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah apa? Dimurnikan. Terus? Dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Artinya semua yang dari dunia ini nggak ada yang kaya, miskin semua. Hanya Yesus yang kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dan juga pakaian putih supaya kelihatan apa? Kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Supaya apa? Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau nggak ada Yesus, hidupmu ini memalukan terus. Haleluya. Tapi puji Tuhan, karena Yesus kau diampuni. Karena Yesuslah kau hari ini diterima dalam kerajaannya. Kalau nggak ada Yesus, hidupmu memalukan. Memalukan. Di gereja nyanyi, setialah Yesus, aku mau setia sampai mati. Belum mati aja udah nggak setia. Mau setia sampai mati bagaimana? Haleluya. Belum mati aja nggak setia. Haleluya. Jadi di situ dikatakan, haleluya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Haleluya. Ya, ketika engkau di dalam Yesus, ini semua corona ini nggak berdampak lagi bagi hidupmu. Kenapa? Karena Alkitab katakan apa? Engkau sudah punya harta yang dari Yesus. Alkitab katakan apa? Engkau nggak buta lagi. Engkau sudah kaya, nggak buta lagi. Ada orang kaya tapi buta. Kau sudah kaya, bahkan kau tidak buta. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati hidupmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Saudara, makanya di dalam Yesus itu kita kaya. Tapi Anda kadang nggak ngerti, nggak paham apa yang saya ucapkan. Sehingga kadang orang memfitnah saya teologi kemakmuran. Ini orang-orang oon menurut saya. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara sederhana saja. Yesus kan Raja Alam Semesta. Oke. Sudah tahu? Tahu. Saya punya Yesus. Betul? Saya di dalam Yesus. Yesus punya saya punya Yesus. Berarti alam semesta ini punya saya juga dong. Haleluya. Loh kalau gitu Pak Glodok punya Bapak? Iya. Haleluya. Loh Pak, berarti Bapak duitnya banyak dong? Enggak, saya kasih kesempatan mereka kelola dulu. Nanti kalau saya udah gak ada duit spesial pun saya ambil lagi. Saya ambil lagi itu Glodok, gak percaya? Coba besok-besok gak ada beras, gak ada apa-apa di sini. Saya ambil. Itu warisan dari Bapak saya. Iya. Pak termasuk Citraland? Iya. Nggak percaya. Itulah saudara kan. Anda bilang saya gila. Kalau Anda itu otaknya sama dengan saya, waras, nggak usah ngomong di sini. Yang ngomong di sini harus apa? Pemikirannya yang berbeda dari kebanyakan orang. Amen. Kalau saya bilang saudara di COVID ini kita susah, mari kita pakai selimut, pakai altis banyak-banyak, semprotlah setiap hari dirimu dalam 1 menit. Nggak usah ngomong di sini. Itu kan sudah semua pikiran orang seperti itu. Normal. Yang di sini harus nggak normal. Haleluya. Lu kalau hanya normal ngapain lu jauh datang-datang? Ada dari Cawang, dari mana-mana. Lu karena normal lu datang supaya gua buat lu nggak normal. Karena lu waras datang supaya gua buat lu gila. Karena kalau lu waras nggak lama lagi lu stres. Tapi kalau lu gila nggak bakal jadi stres. Lu menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat yang nonton ini orang-orang gila semua. Makanya khotbah kemarin udah 46.000. Yang berapa minggu, 2 minggu yang lalu, yang minggu kemarin nanti dia. Jadi orang gila-gila semua. Orang waras nggak bisa paham. Haleluya. Makanya saudara, Alkitab katakan kita kaya. Coba kita baca. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Kita baca. Baik-baik. Sudah? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1.
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Bahwa oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu kaya oleh karena kemiskinannya. Anda paham sampai di sini? Anda tidak akan bisa paham kalau Anda tidak lihat yang bagian atas. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya orang yang mengalami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang bisa menikmati kekayaan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Yang tidak memiliki kasih karunia Tuhan Yesus, dia nggak bisa menikmati kekayaan Tuhan Yesus. Oh Pak, tapi ceknya luar biasa. Iya, ceknya itu kosong. Pak, tapi dia lihat tuh pakai berlian. Lihat tuh dia pakai emas. Lihat itu rumahnya besar. Saudara, dia nggak akan bisa menikmati itu. Karena dia tidak mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya orang yang mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus lah yang bisa menikmati kekayaan Tuhan Yesus. Karena itu saudara, kalau Anda mau kaya, Anda cari pemilik alam semesta ini. Namanya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Loh, kenapa pendeta berani ngomong gitu? Karena saya ngalaminya. Setiap saya ketemu orang, saya merasa saya yang paling kaya. Bener. Enggak percaya. Sampai Pak RW di sini, dia sering nonton ini. Pak RW di sini heran, dia bilang, bener Pak Lubis punya uang triliunan katanya. Bingung orang lihat saya. Nah, sekarang saya lagi doa ini. Tolong doakan juga saya. Tolong doakan saya. Karena ini saya lihat tinggal nambah 40 lagi, ini harus beli mall. Kan itu dulu waktu aku bilang kan. Penuh kan beli mall. Ya 40 orang nih penuh. Nah, besok bawa 40 orang kita beli mall. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Nah kan pasti ada yang ngomong udah gila saya kan. Iya. Udah gila kan. Nah Pak Truman mana? Itu nggak hadir-hadir itu udah berapa hari. Dia ketemu pendeta-pendeta di Tiberias. Dia bilang, jadi lu gereja di situ ya? Yang Risuli Lubis? Iya. Itu gila loh itu. Gilanya kenapa? Mau beli mall. Saudara, inilah orang-orang yang pola pikirnya yang masih waras. Dia nggak bisa terima apa yang saya omong. Sekarang saya mau kasih logika roh sama saudara. Logika roh. Kalau Tuhan bilang, jadi nggak? Sekarang tugasmu bukan buat jadi, buat Tuhan. Itu aja. Selesai. Gampang. Tapi kau nggak mau buat Tuhan. Iya. Tengok saya tadi. Jangan kau pikir itu gerakan suka-suka saya. Tiba-tiba Roh Kudus kasih cinta yang kekal. Murni. Makanya aku nggak mungkin punya istri dua. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Tadi itu loh. Itu mau kusaksikan kepada semua. Ternyata Daniel bilang penonton kita menurut Google sudah 22 juta semua yang nonton. Bukan yang subscribe ya. Yang nonton. Belum tentu nonton subscribe. Jadi yang nonton itu artinya udah 22 juta akun. Sedangkan penduduk Indonesia berapa? Makanya di mana-mana kemarin di pertanian dikasih selebaran itu, pendetanya telepon saya, Pak, ternyata orang Damoli banyak udah kenal Bapak di YouTube. Iyalah. Makanya kalau kau terima aku, gerejamu maju. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nah, saya tahu yang dari Cawang nih. Ini Mama Reka ini nih. Langsung Pak Pendeta besok jalan. Minggu berarti nggak ada. Ada. Saya naik pesawat. Kau datang jangan cari aku, cari Yesus. Jangan lihat aku, lihat Yesus. Haleluya. Ini mau lihat saya. Ya saya tahu memang saya orang ganteng. Di mana-mana orang. Lah nggak percaya, di mana-mana banyak orang tertarik lihat saya. Orang istri saya saja bilang kok, kalau kau ngomong kok banyak orang tertarik katanya. Betul, saya ke mall sama istri saya. Asal saya ngomong sama cewek langsung tertarik. Istri saya cemburu gitu loh. Padahal saya ngomong biasa-biasa saja. Ditarik gitu. Lah, karena saya punya magnet tertentu. Itu, haleluya.
Haleluya. Jadi hanya orang yang mengenal kasih karunia Tuhan Yesus yang bisa merasakan harta Yesus, yang bisa menikmati kekayaan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya kita lihat di Filipi. Jadi COVID ini nggak berdampak sebenarnya. Bagi gereja kita nggak dampak. Saya nggak minta sumbangan buat saudara. Betul nggak? Mana? Nggak ada kok minta sumbangan. Haleluya. Kenapa? Saya sudah trauma dulu. Gara-gara ini, gara-gara duit, satu lari. Oh, perpuluhan lari dia. Satu lagi lari. Jadi udah kuanggap kau nggak punya duit aja, punya Yesus aja lah kau di situ. Selesai kau. Saya nggak mau minta duit lagi. Yang penting kau punya Yesus. Oh, lihatlah itu Spiolina udah begini-gini dia langsung. Haleluya. Haleluya. Enggak, saya nggak minta lagi, betul nggak? Kemarin saudara lihat, ini patah. Sekarang udah nggak patah kan? Emang kau pikir ini belinya pakai kertas? Pakai Yesus. Saya nggak butuh kertas. Saya butuh Yesus. Yang penting saya bisa buat Yesus. Selesai. Nggak percaya Daniel, kita udah beli tiket nih. Gue bilang, gimana nih? Kok nggak ada orang yang dukung kita ini? Saya doa nyembah. Oh, Yesus langsung. Selesai pembayaran tiket. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Makanya saudara jangan main-main dengan doa. Anda doa. Haleluya. Udah doa Pak, udah doa. Doa lagi, udah doa lagi. Itulah kau bandel banget. Doa terus. Haleluya. Saudara, lihat di Filipi 4 ayat 19. Lihat. Jadi kaya ini harus dipahami. Kalau Anda nggak paham kaya ini, Anda nggak bisa jadi kaya. Kita baca. 3, 2, 1. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam. Sekarang saya mau tanya, James Riyadi sama Yesus kayaan mana? Yesus. Putra sama Yesus kayaan mana? Yesus. Apa satu lagi itu yang terkenal orang Yahudi? Soro. Ya, kayaan mana sama Yesus? Satu lagi, Bill Gates apa siapa itu? Bill Gates, kayaan mana sama Yesus? Lihat nih, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Kekayaan Yesus dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kekayaan Allah itu ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kau punya Allah, nggak punya Yesus, kau tetap miskin. Nggak ngerti lu ayat ini. Kalau nggak ngerti memang susah. Makanya banyak penonton-penonton kita itu yang bilang, Pak Pendeta ngomongnya sederhana tapi dalam. Iyalah, gua nggak pakai pacul, gua pakai traktor. Jadi dalam. Tengok, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan atau keperluan. Banyak orang-orang takut jadi gila, diturunkan standarnya. Kebutuhan. Ya kebutuhan ku kasih aja dia makan nasi 3 suap. Udah selesai lu, nggak usah punya apa-apa lu. Itu kebutuhannya makan doang. Sama kontrakannya semua. Nggak ada duit, pusing kepala dia. Bukan kebutuhan, keperluan. Haleluya. Haleluya. Yang saya perlukan sekarang dalam penginjilan helikopter. Loh itu bukan kebutuhan. Kebutuhanku sudah ada mobil. Keperluanku helikopter. Makanya waktu Daniel kemarin doa saya nggak ketawa. Tuhan berikan kami helikopter. Biasa-biasa saja. Ya lu aja yang ketawa karena otak lu belum gila. Ya aku nggak apa-apa dibilang orang gila. Yang penting gua punya paspor, baju gua keren-keren terus setiap khotbah. Setiap khotbah pasti nanti ada dia di antara 500 yang komen, Pak batiknya beli di mana? Iya, karena batik gua keren-keren. Ya orang gila, nggak apa-apa. Daripada orang waras pakaiannya compang-camping buat apa? Haleluya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Jadi kau percuma punya Allah. Kau tetap miskin karena kekayaan Allah itu di dalam Yesus Kristus. Karena dialah harta kekayaanmu, makanya kau tidak akan miskin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. 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 Kau nggak miskin. Haleluya. Udah ada seorang pakai kacamata. Dia bilang, kulihat saldoku cuma tinggal 50.000. Jadi saldo itu 50.000 nggak boleh diambil Ibu Piolina. Nggak bisa aku ambil itu.
Dia paksa-paksa terus pencet pin. Dia paksa pencet pin, dia tanya sapam, Pak, ini rusak ya? Enggak, itu nggak boleh diambil. Untuk stok di situ. Nah, ini Bapak itu bilang, ya kulihat saldoku tinggal 50.000. Lah, saudara, Anda paham dulu ini. Amin. Anda paham ini enggak? Haleluya. Udah pernah ngalami semilir-semilir? Haleluya. Ah, nanti lain lagi, orang lain nanti persepsinya, asumsinya ya aneh. Enggak, saya enggak aneh, saya biasa-biasa. Saya mau pakai logika roh ya. Saya pakai logika roh. Sekarang gini ya. Tuhan Allah menciptakan semua hanya dengan jadi. Oke. Sekarang kamu ini lagi kesusahan, nggak punya duit. Haleluya. Kau perlu duit sesuai dengan yang kau perlukan. Terus kalau Tuhan bilang jadilah bumi bisa jadi, masa duit nggak bisa dia bilang jadi? Haleluya. Haleluya. Pasti nanti ada yang bilang berarti uang palsu itulah goblok. Itu orang goblok, itu semua aku di Kalimantan Timur pendeta begitu. Jadi uangnya nanti palsu dong, kan goblok. Sekarang gini, BI aja bisa buat uang. Ah, ini kita 75 tahun kemerdekaan. Uangnya dicetak terbatas. Puji Tuhan, aku nggak dapat. Anda pun nggak dapat kan? Ya udah, sama-sama nggak dapat, ya kan? Karena kau bangunnya nggak pagi-pagi, karena itu diedarkan pagi-pagi. Iya, haleluya. Iya, ya. Jadi sedangkan Bank BI aja baginya pagi-pagi. Apalagi Tuhan, kau bangun pagi aja malah. Saudara, semua orang sukses. Ini bukan hanya menurut Alkitab. Semua orang sukses yang saya dengar, ya, semua mereka rata-rata bangun di pagi hari. Jadi orang kalau udah bangunnya jam 10 tiap hari pasti nggak sukses. Iya, pasti dia nggak sukses. Tapi dia bisa makan, bisa. Minum bisa. Orang dia punya mulut, tinggal makan, tinggal minum. Bawa kemarin aja gue kasih makan, gue kasih minum, bisa. Orang punya mulut. Kita hidup bukan untuk makan, untuk minum. Kita hidup ini untuk memuliakan Yesus. Haleluya. Jadi kita perlu membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah ini Allah yang dahsyat, yang maha kuasa. Kenapa kau kadang-kala berpikir, oh ini COVID susah begini. Aku mau buktikan kepada saudara, justru di zaman COVID ini, saya tidak mau cerita uang sama saudara. Kenapa? Karena saya tahu, nanti kau akan jawab COVID. Jadi COVID kau kaitkan dengan uang. Haleluya. Padahal COVID itu tidak ada kaitannya dengan uang. Haleluya. Iya benar. COVID itu dia nggak suka uang. COVID itu aja suka paru-paru orang aja. Haleluya. Jadi nggak ada kaitannya. Biarin dia COVID asal kau sehat. COVID-nya biar jalan kemana-mana. Kalau ada burung terbang biarin lah. Yang nggak boleh burung berak di kepalamu, tangkap tainya, buang. Tuh. Kalau dia terbang ya biarin, itu hak dia. Betul nggak? Haleluya. Jadi Anda tidak akan pernah jatuh miskin kalau Anda tetap ada di dalam Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kan orang nggak paham bahasa saya, dibilang saya teologi kemakmuran. Bukan. Haleluya. Teologi kemakmuran itu ikut Tuhan, dapat duit banyak, dapat rumah, dapat datang tsunami habis. Waktu tsunami 2004 tuh habis semua. Bupati di Calang saya temuin habis semua. Mayat-mayat istri anaknya pun nggak ketemu di mana. Tapi kalau kita punya Yesus enggak, lihat Ayub. Ayub, baca enggak Ayub? Haleluya. Habis semua kan? Tapi Tuhan lipat gandakan kan? Dia punya Tuhan. Bedanya Tuhanku udah ada namanya Yesus. Waktu itu dia nggak panggil Yesus, tapi saya percaya maksudnya Yesus juga itu. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Jadi nggak apa-apa, Anda punya Yesus saja. Anda nggak usah punya yang lain. Oh saya udah punya Yesus. Tapi saya kok miskin. Itu masalah baru. Itu harus 7 jam khotbah baru selesai. Karena kopi semua di sini. Itu kopi, saudara. Kalau udah kopi di sini, segini kopi, air cuma segini untuk menyiram bisa jadi air putih nggak cukup. Harus ada 1000 air, 1000 botol ini, 1000 gelas ini, baru bisa. Udah kopi semua. Mana mungkin bisa 2 tambah 5,
5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya karena kau nggak punya akal. Kalau kau punya akal masuk akal. Aku masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Ya asal Tuhan jadilah. Masuk akalku kok masuk. Lah kau nggak masuk akal ya istilah kau. Gua masuk akal. Yang penting Tuhan ku baca kok. Ku baca di Kejadian hari yang pertama dia ciptakan langit bumi. Jadilah terang, jadilah bumi, jadilah semua. Loh, kenapa nggak masuk akal? Haleluya. Sekarang kalau Pak Halim ini bilang sama saya, Pak, saya mau jadikan bumi satu lagi, nggak masuk akal. Tapi kalau Tuhan Yesus masuk akal, berikan selamat sore bagi Tuhan. Kok nggak masuk akal? Masuk akal gua. Sampai adikku aja bingung sama saya, berdebat dia. Abang enak lah, punya istri baik, punya anak-anak baik. Kalau saya katanya, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Pikirnya ini, kita ini ngomong ini, saudara, saya ngomong sesuatu yang melampaui realita yang kami alami di keluarga. Sekarang kalau saya mau cerita semua, pasti kau ngantuk. Kamu tahu nggak kemarin istriku begini, uang kami begini, pas dicek kurang begini. Kau ngantuk. Kita harus melampaui, melebihi rata-rata orang berpikir. Haleluya. Makanya kenapa si Petrus sempat bisa jalan di atas air? Loh, seharusnya kan kau Tuhan itu benar. Kalau gitu suruhlah berjalan. Berjalanlah kau. Harusnya Petrus bilang, air Tuhan, kan gitu. Tapi dia enggak. Dia bilang, akal kok. Orang Tuhan bisa, kok gua nggak bisa. Nah, cuma sayangnya udah di tengah laut, di tengah danau, dia mulai lihat-lihat air. Harusnya lihat Yesus terus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Ya, saya bisa bayangkan. Karena saya pernah ke Danau Tiberias dan ke Danau Galilea. Saya bisa bayangkan di sana kadang-kadang ada ombak itu kan. Jadi begini, dia jalan. Yesus bilang, kam. Jalan aja dia. Terus Yesus, entah gimana Yesus nggak ngomong kam, nggak ngomong kemari, nggak ngomong. Kok pakai kam biar sedikit keren lah. Come here gitu maksudnya. Tetapi karena aku sudah lama kali di luar negeri jadi kam aja. Jadi saudara, biar anda tahu ini logika masuk. Sini jalan dia. Kenapa dia berani jalan? Karena masuk akal. Kalau nggak masuk akal dia bilang air Tuhan. Aku bukan kertas saja kalau kena basah tenggelam. Ini aku manusia Tuhan. Udah jalan. Entah gimana ada gelombang dikit dia lihat. Air. Haleluya. Makanya kau jangan lihat situasi, kondisi, keadaan, realita. Lihatlah Yesus. Hidupmu dipelihara, dijaga, dilindungi. Haleluya. Jangan saudara pikir ngomong ini ya gampang. Coba besok 40 orang datang tambah dari sini. Apa yang harus kulakukan? Yang kulakukan beli mall. Haleluya. Udah bingung ibu ini. Karena udah jarang datang. Ya kalau orang jarang datang, jarang ngomong sama saya, dia agak bingung. Mana ya? Ya karena selama beberapa minggu ini jumlah jemaat yang hadir cukup banyak. Iya. Tapi kenapa kalau ku tinggalkan 2 minggu aja kosong? Berarti kan ada daya tarik kan? Betul nggak? Kalau nggak ada daya tarik mana mungkin jauh-jauh datang, betul nggak? Ini yang datang jauh-jauh loh. Ada daya tarik. Haleluya. Ya, kenapa itu? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Jadi keperluanmu kita ganti keperluanku. Mari kita sama-sama. 3, 2, 1. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya mau tanya kepada saudara, kenapa ada kata akan? Kenapa nggak dia bilang Allahku memenuhi? Kenapa kata ada akan? Ada kata akan. Disitulah orang akan katakan nggak masuk akal. Itulah kerjamu. Sekarang akal-akal yang kau punya itu akal-akalan, buang itu. Ganti dengan akal Kristus. Jangan kau pikir Kristus nggak punya akal. Hei, siapa bilang Kristus nggak punya akal? Sedangkan kucing punya akal. Kucing punya akal.
akal. Coba dia mau copet barang orang. Ada orangnya. Nah, itu akalnya tuh. Iya, giliran orangnya nggak ada baru diambil. Masa Kristus nggak punya akal? Semua itu masuk akal. Amin. Haleluya. Bagi saya firman Tuhan ini masuk akal. Bagi orang tertentu nggak masuk akal. Masa Tuhan lahir dari kemaluan ciptaannya? Kenapa nggak masuk akal? Masuk akal menurut saya. Kemaluan aja bisa dia ciptakan, apalagi lewat, paling gampang. Nah, sekarang gini ya, saya mau kasih tahu, kan gampang aja jawab-jawab orang begini kan. Sekarang kemaluan aja bisa dia cipta, apalagi dia mau lewat di situ, bisa lah. Orang kemaluan dia yang bentuk kok. Kau baca di Mazmur 139, kita itu dibentuk, ditenun. Makanya, tengok. Kami ini segambar serupa dengan Allah nggak menurut Alkitab? Segambar kan? Tapi dia sama saya gantengan saya kan? Kenapa gantengan saya? Karena ada mic. Karena ada mic. Tadi gantengan dia waktu nyanyi. Nah, itulah bedanya dalam Tuhan. Kalau udah pegang ini, itu makanya banyak pendeta cabul. Udah megang ini, itu cewek bisa ditarik. Nah, jadi gini. Kami segambar serupa kan? Dengan Allah kan? Betul nggak? Tapi wajahnya beda kan? Ya kan? Ya karena rohnya yang segambar serupa. Ininya ditenun. Ini beda. Bukan dicetak. Ini ditenun. Kalau dicetak itu sama. Satu cetakan. Ini ditenun. Makanya kalau tenunan nggak ada baju yang bisa sama. Pasti ada bedanya sedikit atau apa. Kau itu, itulah hebatnya Tuhan kita. Kau itu tubuhmu ditenun. Baca Mazmur 139. Kalau Yeremia kau dibentuk. Haleluya. Tetapi roh kita sama, segambar serupa. Kenapa? Karena dicetak. Aha, itulah cetakannya. Sedangkan aja jadi roh. Keluar roh. Mana lebih susah? Kau buat roh atau buat mobil? Silakan duduk. Tuhan berkati. Mana lebih susah, buat mobil atau buat roh? Dua-dua susah ya. Haleluya. Tetapi bagi orang tertentu, mereka mampu menciptakan mobil, tapi mereka nggak bisa menciptakan roh. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah ini Allah yang melampaui akal orang dunia. Makanya kau tidak boleh pakai akal orang dunia. Kau pakai akal surgawi, baru kau bisa memahami firman Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Semua masuk akal. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Coba kita baca satu ayat lagi. Yohanes 10 ayat 10. Biar kau paham. Biar kau paham. Yohanes 10 ayat 10. Satu ayat ini pahami betul-betul. 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, pencuri ini gambaran si iblis setan. Itu datang hanya apa? Ingin membunuh. Haleluya. Dia pencuri, itu setan. Dia kerjanya hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus berbeda. Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam apa yang dia berikan kelimpahan ini. Anda paham nggak? Kelimpahan apa yang dia berikan? Haleluya. Saudara, kelimpahan yang dia berikan itu kelimpahan hidup. Hidup kita berkelimpahan. Kalau hidup kita berkelimpahan, ya tentunya kita nggak khawatir orang hidup kita berkelimpahan. Kalau kau punya uang berkelimpahan, punya harta berkelimpahan, kau bisa khawatir. Tapi kalau hidupmu yang berkelimpahan, kau tidak akan khawatir. Kenapa? Karena hidupmu yang berkelimpahan. Ada yang nggak paham. Saya yakin nggak paham. Orang kalau nggak ngalami Tuhan, dia nggak paham. Tapi kalau dia ngalami Tuhan, iyalah. Makanya hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Makanya yang diberkati Tuhan itu adalah hidupmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan, orang kan kadang-kadang salah. Pikirnya yang diberkati Tuhan itu ya yang dia kerjakan ini. Bukan. Hidupmu yang diberkati Tuhan. Kalau hidupmu yang diberkati Tuhan, apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sekarang hidupku diberkati Tuhan ya. Saya karena kasihan aja ngeliat saudara. Udah banyak yang ngefans. Saya lihat wajahnya ini. Tengok.
Lah, si Murni yang dulu nggak betah, dia sekarang betah. Dia udah ngefans sama saya. Cuma dia kan malu ngomong. Dia malu ngomong dong, betul nggak? Jadi positif thinking ya. Jadi saudara, sempat saya berpikir begini ya. Istri saya betul bilang, enak ya waktu kita dulu ke Palembang apa. Setiap kami pergi pagi, ya pergi pagi. Karena di sana KKR-nya pagi. Karena kalau malam itu banyak begal. Jadi pagi, jam 12 siang, jam 1 siang atau jam 2 sore udah selesai. Kalau udah jam 7 ke atas banyak begal, kata pendetanya. Padahal gua nggak pala percaya dengan begal, gua percaya Yesus saja. Iya, jadi ya udah ikutin aja dia kan, begitu kan? Iya, jadi saudara setiap pagi kunci taruh resepsionis. Itu pun aku nggak turun dari mobil. Hehe, oh itulah hebatnya kan? Itulah kekayaan itu. Hidup yang berkelimpahan. Siap. Nah ini kunci. Pulang bersih lagi. Besok berangkat lagi kunci. Pulang bersih lagi. Istri saya bilang, pas ngepel kemarin nih lah katanya di sini ngepel saya. Ya itu dia. Ngeluh. Ya kalau gitu kita tinggalkan aja tempat ini, ku bilang. Aku bisa bawa istri anakku kemana-mana. Tidur di hotel tiap hari bisa. Bilang enak ya kemarin. Kunci tinggal lempar, pulang bersih, kunci tinggal lempar. Orang dia nggak nyuci, nggak apa, nggak semua. Tinggal lempar-lempar. Haleluya. Saudara, kenapa itu? Karena hidupku yang diberkati. Haleluya. Sampai saya berpikir begini ya. Seandainya saya tinggalkan Jakarta ini, saya masuk ke pedalaman ya Palembang. Orang kan sulit di sana mau bangun gereja aja. Bukan sulit karena nggak diizinin. Di wilayah itu orang agak netral. Di wilayah-wilayah yang kami layani ya. Tetapi sulit uang. Mereka cari uang apa ya? 2 juta aja kayaknya berat. Orang kolektifnya aja 5.000, 2.000, 10.000 paling banyak. Saudara tahu? Seandainya saya di situ, kira-kira bisa nggak saya bangun itu? Saya tinggalkan ini. Saya yakin saya cukup 3 bulan saya akan bangun satu gereja besar di situ. Anda tahu kenapa? Anda tahu kenapa? Hidupnya diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi kemanapun aku ya hidupku yang diberkati. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini kau harus tahu arti ayat ini. Kenapa dia katakan di sini dia memberikan hidup dan apa dikatakan? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan segala kelimpahan ini maksudnya hidupnya. Haleluya. Kenapa enggak hartamu berkelimpahan? Kalau hartamu yang berkelimpahan, kau bisa hidup di Grogol. Karena orang-orang Grogol ini orang-orang yang ngefans sama kamu. Orang Grogol ini adalah langganan-langgananmu. Tapi ketika kau pindah ke AXI Tio-Tio, habis semua. Haleluya. Tapi kalau hidup yang diberkati, kemana aja kau? Haleluya. Aku sekarang kemana aja hidup. Cukup bawa kamera sama ini doang. Haleluya. Gini. Hidup. Tinggal cek hidup. Kenapa? Karena hidupku yang diberkati. Haleluya. Makanya hari ini bertobatlah biar hidup kita diberkati. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, persoalan gereja bukan karena COVID sehingga gereja uangnya mulai surut. Bukan karena COVID sehingga gereja tidak berani berjalan dalam visi dan misi Tuhan. Tapi karena kesuaman. Kesuaman itu akan berdampak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu Alkitab berkata di Roma 12:11, jangan kerajininmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Angkat 2 belah tanganmu, arahkan hatimu kepada